Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil SKPL kita yang berjudul Kaveja. Mungkin pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Oke, untuk anggota kelompoknya di sini ada saya, Arif Wirawan dengan NIM 004, lalu ada Muhammad Rafi Darmawan dengan NIM 007, lalu ada Muhammad Rafi Ramdhani dengan NIM 019, yang terakhir ada Muhammad Akbar Sultani dengan NIM 041. Oke, untuk table of content di sini yang pertama ada goals, yang kedua ada domain knowledge stakeholders, yang ketiga ada business rules, yang keempat ada operating environment, yang kelima ada functional requirement, yang keenam ada non-functional requirement, yang ketujuh ada high level design, yang ke-8 ada UI UX, yang ke-9 ada sistem arsitektur, dan ke-10 ada usability testing. Oke, mungkin tujuan awal kita di sini dibuatnya software aplikasi Kaveja adalah untuk membangun dan mengimplementasikan aplikasi Kaveja yang memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan secara online dari kantin atau restoran terkait. Software ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman pelanggan dalam hal pemesanan makanan. Oke, di sini selanjutnya ada domain knowledge stakeholder. Yang pertama dari sini ada kantin, yang dimana adalah tempat kegiatan untuk melakukan jual beli makanan atau minuman oleh penjual dengan pelanggan. Lalu ada pelanggan yang diartikan seseorang atau kelompok tertentu untuk yang membeli, menerima produk barang yang ditawarkan, dan yang terakhir ada pesanan online, itu merupakan proses pembelian atau pemesanan barang atau layanan melalui internet. Oke, di sini selanjutnya ada stakeholder. Mungkin di sini simple saja. Di sini struktur organisasinya yang terlibat dalam pembuatan aplikasi Kaveja adalah penjual dengan pelanggan. Ya, kemudian di sini ada business rules. Yang pertama ada fact atau fakta. Setiap mahasiswa memiliki kode unik yang berupa NIM. Kemudian ada setiap kantin memiliki kode unik yang berupa NUK atau nomor unik kantin. Kemudian kedua ada constraints. Hanya mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta saja yang bisa mengakses aplikasi. Lalu setiap akun hanya dapat diakses oleh pemilik akun tersebut. Ketiga ada action enablers. Jika password yang dimasukkan kurang atau lebih dari 8 karakter, maka akan ada notifikasi password Anda kurang atau lebih dari 8 karakter. Silahkan coba lagi. Kemudian ada jika mahasiswa berhasil login, mereka dapat melihat menu dan melakukan pemesanan makanan. Lalu, jika penjual berhasil login, mereka dapat melihat menu dan melakukan pemeriksaan ketersediaan bahan makanan. Kemudian keempat ada inferences, yaitu jika pesanan makanan berhasil diproses, maka akan muncul notifikasi atau konfirmasi pembelian. Dan terakhir ada computations, jika terdapat diskon atau promo, perhitungan harga pesanan akan disesuaikan dengan aturan promo yang berlaku. Lalu ada perhitungan total harga pesanan, yaitu harga makanan dikali jumlah pesanan. Lalu di sini ada flowchart business rules-nya, yaitu bisa dilihat sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada operating environment. Yang pertama itu ada kita menggunakan web server, di mana web servernya itu ada Apache, Nix, atau server lain yang mendukung teknologi web. Kemudian ada Android. Aplikasi Android dapat dijalankan pada perangkat Android yang mencakup berbagai versi sistem operasi Android. Dan yang ketiga ada internet. Koneksi internet yang stabil diperlukan untuk menjalankan aplikasi Kaveja. Kemudian di sini ada functional requirement. Yang pertama yaitu sistem mampu menampilkan isi menu sign up. Kemudian ada yang kedua ada sistem mampu melakukan login pengguna. Ketiga, sistem mampu menampilkan menu makanan. Yang keempat, sistem mampu melakukan penambahan item ke keranjang. Yang kelima, sistem mampu menampilkan keranjang belanja. Yang keenam, sistem mampu memproses pesanan. Ketujuh, sistem mampu melakukan pencarian menu. 8. Sistem mampu melakukan rating dan ulasan dari pengguna. Yang ke-9, sistem mampu melakukan pengaturan akun. Selanjutnya ada non-functional requirement, di mana yang pertama ada menggunakan OS Android, yang kedua UI bersifat user-friendly, yang ketiga sistem mampu diakses melalui smartphone,
Keempat, sistem harus aktif selama 7 hari 24 jam. Yang kelima, sistem memiliki penyimpanan atau database yang memadai. Yang keenam, sistem aplikasi dan database dilengkapi password. Kemudian ada high level design. Use case diagram pembeli. Ya, di sini ada use case-nya. Seorang pembeli yang meliputi 4 menu utama yang memiliki fungsionalitas masing-masing. Terdapat menu login, home screen, menu pembayaran, dan menu tentang saya. Selanjutnya use case diagram untuk penjual. Berikut merupakan use case diagram penjual yang meliputi 4 menu utama yang memiliki fungsionalitas masing-masing. Terdapat menu login, menu home, menu checkout, dan menu tentang outlet. Baik, selanjutnya ada activity diagram. Yang pertama ini ada activity diagram login, yang mana pertama-tama pembeli itu membuka menu login, lalu sistem itu onboarding 1-3, lalu menu login terbuka. Lalu user memasukkan email dan password, jika terpenuhi maka akan berhasil masuk home, jika tidak maka kembali lagi. Lalu ada registrasi, itu untuk registrasi, jadi setelah login itu akan dialihkan ke, misalnya nggak punya akun, maka akan daftar akun terlebih dahulu, lalu masukkan nama, NIM, dan lain-lain. Lalu apabila terdaftar NIM-nya berupa email, maka akan berhasil terdaftar. Selanjutnya ada reset password. Itu misalnya kita pilih lupa password, maka kita akan dialihkan ke menu password reset, lalu user akan masukkan emailnya. Jika terdapat emailnya yang sudah terdaftar, maka akan melanjutkan ke verifikasi email sudah dikirim. Selanjutnya ada home pemesanan. Setelah user membuka home login, maka user akan memilih menu makanan, lalu sistem akan menampilkan deskripsi menu tersebut. Lalu user memilih kuantitas, maka jika terdapat menunya available, maka langsung masuk ke keranjang dan sistem akan menampilkan berhasil. Lalu pencarian makanan itu sama, jika user membuka menu pencarian, lalu sistem akan menampilkan menu pencarian, lalu akan memilih menu makanan oleh user, lalu sistem akan menampilkan deskripsi pesanannya, lalu user memilih kuantitas. Jika kuantitasnya tersedia, maka user akan ditambahkan ke menu ke keranjang. Lalu setelah itu sistem akan menampilkan makanan berhasil masuk ke keranjang. Lalu selanjutnya ada menu keranjang belanja. Di sini user membuka menu setelah login, lalu akan masuk ke menu keranjang belanja. Lalu sistem akan menampilkan menu keranjang belanja, lalu user mencentang menu yang diinginkan atau menghapus. Jika sudah menghapus atau diinginkan, dicentang gitu, maka user akan menekan tombol bayar yang akan nantinya dialihkan ke menu pembayaran. Selanjutnya, setelah user berhasil memasukkan ke keranjang, maka akan dialihkan ke menu pembayaran, lalu user akan memilih opsi pembayaran yang sudah ditampilkan sistem, lalu sistem setelah memilih opsi pembayaran, sistem akan mengalihkan ke menu pembayaran yang sudah dipilih. Lalu setelah menampilkan menu pembayaran yang dipilih, user akan memasukkan kata sandi untuk verifikasi pembayaran. Jika kata sandinya valid, maka sistem akan menampilkan pembayaran sukses, dan dari point of view dari penjualnya, maka sistem menampilkan terdapat pesanan baru. Selanjutnya menu review. Di sini kita setelah login, lalu kita masuk ke milih menu makanan. Setelah milih menu makanan, terdapat simbol bintang, itu bisa dipencet, maka sistem akan menampilkan menu ulasan. Lalu di situ bakal ada tambahkan ulasan dengan tanda plus, lalu sistem akan menampilkan menu tulis ulasan. Lalu setelah user menulis ulasan, maka sistem akan menampilkan ulasan sudah terkirim, dan dari point of view penjual, maka sistem menampilkan adanya ulasan terbaru. Selanjutnya ada diagram tentang saya. Di sini user membuka menu home setelah login, lalu user memilih menu tentang saya yang akan menampilkan menu tentang saya. Selanjutnya ada ubah data diri, yang mana merupakan masih dalam tentang saya. Setelah di tentang saya di situ terdapat data dan juga password. Lalu jika memilih ubah di bagian data pribadi, maka sistem akan menampilkan menu untuk merubah data pribadi. Lalu user akan merubah data pribadi, setelahnya user akan menampilkan menu yang sudah diupdate, yang data diri kita sudah terupdate, menampilkan informasi berhasil diubah. Lalu yang terakhir ada diagram ubah password, sama seperti tadi, bedanya ini ubahnya ada di bagian passwordnya. Lalu sistem akan menampilkan menu untuk merubah password, lalu user akan merubah password tersebut, lalu sistem akan mengonfirmasi bahwa informasi password tersebut berhasil diubah. Kemudian sini ada UI UX untuk menu login dan registrasi. Yang pertama sini ada homepage-nya apa ya. Saya ada 3-nya ini. Lalu ada selamat datang untuk buat login.
Lalu di sini ada buat akun. Oke, tinggal dimasukin password sama emailnya. Lalu di sini ada masukkan alamat email buat menu lupa password. Jadi kalau misalnya kita masukin emailnya, kita klik verifikasi email, nanti verifikasi lupa passwordnya ada di email sendiri. Kemudian di sini ada menu home screen. Di sini ada yang di paling kiri ada menu home, yaitu ada outletnya dan ada menu paling terlarisnya. Kemudian di sini ada menu restorannya atau menu penjualannya. Dalam kasus ini yaitu saung Sunda, terus ada menunya di bawahnya ayam bakar, nasi ayam opung, ayam bakar komplit. Kemudian di sini ketika diklik ayam bakar, maka muncul detailnya atau deskripsinya. Lalu ketika diklik tambahkan keranjang, akan muncul ditambahkan keranjang Anda. Next. Kemudian di sini ada menu pencarian. Yang paling kiri ada gambar pencariannya. Kemudian ketika diklik ayam bakar, lalu diklik tambahkan keranjang. Lalu di sini ada menambahkan jumlah kuantitas ayam bakarnya menjadi 2. Lalu diklik lagi, tambahkan ke ayam keranjang. Tambahkan ke keranjang, berhasil. Kemudian di sini ada menu keranjang belanja. Di sini ada ayam bakar, es buah, seblak, nasi kuning. Lalu ketika dicentang set seblaknya, lalu kita ingin hapus, maka di paling kanan akan hilang. Next. Lalu di sini ada menu opsi pembayaran, yaitu ada banyak pilihannya ya, seperti BCA Mobile, BNI, dan yang lain-lain. Di sini juga ketika BCA Mobile diklik, maka ada centangnya. Lalu ketika tambah pesanan, maka kita akan diminta untuk memasukkan PIN kita agar diverifikasi. Lalu ketika PIN-nya sudah diverifikasi, maka pembayaran berhasil. Lalu di sini ada menu ulasan. Di sini di paling kiri ada daftar yang ulasan yang sudah ada. Kemudian ada menulis ulasan kita, ada bintangnya, dan ada untuk mengisi pesan kita kepada penjual. Lalu ada ketika text box-nya diklik, maka akan muncul keyboard-nya. Lalu ketika dikirim, maka ulasan akan terkirim. Lalu akan muncul di sini yang paling baru, paling kanan. Next. Lalu ada menu tentang saya, di sini ada data pribadi dan ganti password. Data pribadi berupa nama, NIM, dan nomor telepon. Kemudian ada ganti password. Ketika ganti password, lalu simpan perubahan, maka perubahan akan tersimpan. Oke, selanjutnya di sini yang selanjutnya ada sistem arsitektur. Di sini mungkin ada tampilannya yang seperti pada gambar, di mana antar muka setiap user sama penjual pelanggan sama penjual akan berbeda dan semua terhubung sama web server. Ntar web server itu akan menghubung ke database. Oke, mungkin buat deskripsinya di sini untuk lingkungan pengembangannya, pada lingkungan pengembangan aplikasi di fase perancangan aplikasi menggunakan framework CL yang sudah menyediakan bahasa pemrograman PHP dan mendukung berbagai jenis database. Dalam tahap perancangan ini, pengembang menggunakan code editor seperti Kotlin untuk menulis dan mengelola kode program pada sistem operasi Android. Setelah aplikasi KVJ sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari bug dan error, selanjutnya aplikasi akan terintegrasi dengan web server. Web server berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan eksekusi aplikasi, memastikan aksesibilitas dan ketersediaan aplikasi melalui internet. Lalu untuk lingkungan implementasinya, pada lingkungan implementasi, user pelanggan dan user penjual dapat mengakses aplikasi KVJ yang telah diinstal pada perangkat handphone mereka. Aplikasi ini tetap memerlukan koneksi internet untuk berkomunikasi dengan server aplikasi dan memproses permintaan pengguna. Selanjutnya ada usability testing. Di mana instrumen pertamanya itu sistem ini membantu saya menjadi lebih efektif dengan skor 5. Selanjutnya sistem ini membantu saya menjadi lebih produktif, skornya 5. Sistem ini berguna, skornya 5. Sistem ini memberi saya kontrol lebih besar terhadap kegiatan dalam hidup saya, skornya 3. Kemudian yang selanjutnya, sistem ini memudahkan saya mencapai hal-hal yang saya inginkan, skornya 4. Sistem ini menghemat waktu ketika saya menggunakannya, skornya 5. Sistem ini sesuai dengan kebutuhan saya, skornya 5. Sistem ini bekerja sesuai apa yang saya harapkan, skornya 5. Sistem ini menghemat waktu saya ketika menggunakannya, skornya 5. Selanjutnya,
yang 10 itu saya belajar menggunakan aplikasi ini dengan cepat, skornya 4. Yang ke-11 saya mudah mengingat bagaimana cara penggunaannya, skornya 4. 12 sistem ini mudah untuk dipelajari cara menggunakannya, skornya 5. Yang ke-13 saya dengan cepat menjadi terampil dengan aplikasi ini, skornya 4. Yang ke-14 saya puas dengan sistem ini, skornya 5. Saya merekomendasikan sistem ini kepada teman, skornya 5. Sistem ini menyenangkan untuk digunakan, skornya 5. Sistem ini bekerja seperti yang saya inginkan, skornya 5. Sistem ini sangat bagus, skornya 5. Saya merasa harus memiliki sistem ini, skornya 5. Sistem ini nyaman digunakan, skornya 5. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Indonesia negara hukum berbeda tapi tetap satu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.